Kita intro dulu sebentar, boleh ya? Kita akan lanjutkan tentang pembahasan Visual Studio Code ya. Kita tetap masih ngebahas tentang link alias hyperlink. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kita itu ngebahas tentang hyperlink ya, hyperlink yang ini ya, teman-teman mahasiswa. Bagi sebagian yang sudah biasa atau udah biasa dalam artian gak aneh ya, ecek-ecek lah untuk yang standar atau contoh-contoh yang standar banget lah. Ini standar banget kalau menurut saya. Yang kemarin itu kita ngebahas tentang ini ya, tentang href yang ini, alamat URL tujuan, teks tabel untuk linknya adalah A ini ya. Dan ini adalah bentuk contoh link kosong ya, belum terhubung link 1 dengan link 2 nya. Kenapa bisa kosong itu? Sini saya sudah klikkan, udah disiapkan latihan 02 itu. Sebenarnya kalau ketika diklik itu nantinya keluar not found ya, alias gak nyambung ya, yang di sini. Kan waktu awal itu algoritma link standar itu kita itu pertama-tama kita itu harus siapkan folder barunya. Setelah folder barunya disiapkan, siapkan file HTML 1 dan 2 nya. Dalam artian file HTML 1 dan 2 ini kita itu harus menyiapkan contohnya HTML 1 ini tentang apa, HTML 2 tentang apa, atau HTML 3 nya tentang apa nantinya. Ketika kita klik link-linknya secara otomatis nantinya akan nyambung ke HTML berapa nih. Ini maksud saya penomoran ini untuk mempermudah aja dalam hal bahasa ke kaliannya. Moga ini tidak membingungkan ke kaliannya. Poin ketiga adalah proses, tinggal running. Maksudnya proses dan running ini ketika kalian klik, maka secara otomatis ketika kita klik di link 1 maka kita akan nyambung ke link yang kedua atau ke link yang seterusnya. Ini adalah tulisan sintak di body ya, di body ya. Ini yang V ini ya. Contohnya kita bisa tuliskan bebas kan kalau waktu di penjelasan Visual Studio Code-nya. Untuk masalah link kita menggunakan yang ini, href yang ini. Link tujuannya mau yang mana linknya. Biasanya di Visual Studio Code itu atau di Sublime Text itu kita otomatis kalau di dalam satu folder itu, di dalam satu tempat current folder itu kita ada filenya, biasanya terdeteksi ya. Terus komentar dalam artian komentar ini terserah apakah mau dituliskan apa nantinya, asalkan disesuaikan dengan link tujuan ya. Contohnya link tujuannya adalah Facebook, contohnya di komentarnya silahkan klik Facebook atau klik link ini atau klik Facebook ini contohnya. Terus ketika ingin tambahan ya, tadi hampir lupa tapi udah dikasih tahu Pak, yaitu untuk tambahan penulisan rata kanan or rata kiri itu digunakan div yang ini ya. Tapi sekali lagi bagi yang sudah biasa ini hal biasa ya. Saya terus akan memberikan pemahaman tentang link ya. Pemahaman link ini ada yang di dalamnya ada link internal link atau link di dalam. Jadi link dalam ini digunakan menghubungkan halaman yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang tadi yang sudah dijelaskan tentang algoritma standar link ya, ini yang dimaksud dengan link yang di dalamnya ya. Dalam satu website ya atau domain, ini digunakan menghubungkan page yang berada pada web tag atau web lain. Tag yang digunakan sama tetapi lokasi sumber dijelaskan secara lengkap. Dan pastinya terkoneksi internet juga dan sering disebut link absolut ya.
Tapi kalaupun pada kenyataannya kalau kita bermain tentang HTML, tidak hanya kita terkoneksi dengan internet, mungkin kita juga bisa menggunakan localhost ya. Terus yang kedua itu tentang link dalam page. Link dalam page ini diartikan dapat digunakan apabila dalam satu page halaman web memiliki konten yang panjang ya. Ini akan mempercepat ketujuan. Misalkan dibuat link-link per subjudul yang dapat dibuat semacam daftar isi sehingga jika diklik akan langsung ke tujuan. Ketika kalian mempunyai contohnya tentang profil, tentang struktur atau tentang nama kalian, tentang apa kalian, ketika akan diklik contohnya nama kalian di-linkkan, maka secara otomatis akan muncul di dalam di sananya juga link tentang nama kalian contohnya seperti itu. Terus link di luar atau external link, jadi untuk membuka web atau domain lain, misalkan seperti membuka halaman Facebook, membuka chat atau WhatsApp, membuka link YouTube dan lain sebagainya. Jadi ini link luar eksternal ini hampir persis sih link seperti link standar yang tadi ya, ngebuka link satu dengan link yang lainnya. Cuma perbedaannya adalah kita ngebuka domain yang lain, bukan ngebuka link satu dengan link kedua atau link selanjutnya seperti itu. Terus masih banyak lagi masih banyak lagi sih contoh-contoh link lainnya. Contohnya kalian bisa cek tentang link relatif ya, seperti itu, link relatif. Mari kita mulai dengan studi kasusnya ya teman-teman mahasiswa. Studi kasus di ini ya, studi kasus di sini ya. Ini kan yang dijelaskan waktu di video sebelumnya ya, tentang penjelasan tentang link ini ya. Internal link, pertama-tama yang harus kita lakukan seperti biasa ya, kita tutup dulu nih yang ini ya. Kita akan buat new file ya. New filenya kalian masuk aja di open file ya. Di open file kalian dimana nih naruh filenya ya. Contohnya kalau saya new folder, buat lagi folder baru. Sekarang kita ngebahas tentang tadi apa, internal link ya. Saya buat folder baru untuk internal link, kita open kan ya. Sudah ada filenya yang ini, internal link ya. Terus kita tambahkan new HTML ya. Contohnya HTML01 contohnya internal01.html. Nah, kita udah ada nih satu file internal 01. Terus dari sini seperti biasa kita panggil HTML5 nya ya teman-teman mahasiswa. HTML5 nya dari sini kan kita dimulai dari body ya, kita akan mulai buat internal linknya ya. Dibuat internal link ya. Pertama-tama kita masuk ke body ya. Dari body ini kita akan buat tentang apa dulu ya. Yang tadi have, yang ini kan secara otomatis ada have lang, ada have biasa ya. Have biasa taruh. Nah, setelah gini ada titik 2 di atas ini, baru kalian masukkan tentang apa dulu nih di sini ya. Contohnya dalam artian yang internal, kan kita nulisnya internal ya. Internal 01
01 ya dot html ya, yang internal 01 dot html yang ini ya. Baru dari sini kita tuliskan apa internal 01 ini. Terserah kalian mau nuliskan apa, contohnya beranda ya, contohnya beranda. Terus kita akan buat lagi yang kedua, harf kita yang kedua ini biasa internal 02 ya .html. Nanti bentuknya seperti ini, tapi kalian boleh kok berbeda-beda seperti itu. Yang ini kita bahasannya ada beranda, ada bisa saja sih kalian tuliskan profil ya, profil. Nah, terus yang ketiga harf ya internal 03 ya .html. Terus ya dari sini kalian ada beranda, ada profil. Kalian mungkin mau menuliskan mata kuliah ya, atau apalah, bebas ya, tuliskan mata kuliah. Oke, dari sini kita akan buat ya, saya sampai lupa kalau di sini ya, di body sini contohnya kalau kalian pengen menuliskan bebas apa aja, menuliskan bebas dalam artian contohnya buat judul H1 H2 nya, contohnya mangga silahkan lebet, contohnya kayak gini. Terus jangan lupa di sininya kita tulis P ya, P. Kalau yang ini, yang P yang ini ya, saya lupa harusnya ini masukkan ke P ya, ke P yang ini. Kita cut aja dari sini yang P ini, kita enter, kita masukkan di sini, kita paste aja di sini. Nah, kayak gitu ya. Terus apalagi kita bisa aja ngebuat kayak gini ya, atau ditambahkan lagi P-nya, contohnya tambahkan lagi P-nya. Kalian bisa nuliskan apa ya, selamat datang teman-teman di web sederhanaku, contohnya seperti itu ya. Terus silahkan contohnya silahkan buka ya masing-masing linknya ya, contohnya seperti ini ya. Jarak ya, jarak itu apa ya, HR ya, seperti ini ya, sama HR, copy aja lah, HR penutup ya, HR penutup kita copy aja di sini. Sebenarnya ada cara yang cepat ya tentang nutup HR ini, yaitu dengan memasukkan extensionnya ya, extensionnya. Kita akan coba, kita save, kita ingin tahu nih bagaimana bentuknya. Nah, bentuknya akan seperti ini, ada beranda, ada profil, ada mata kuliah ya. Selamat datang teman-teman di web sederhanaku, silahkan buka yang ya masing-masing linknya ya, contohnya seperti itu. Tapi ketika diklik ini kan belum ada, masih not found kan, karena link internal 1, internal 2 dan link internal 2, internal 3 nya kan belum ini,
belum internal 2 belum 3-nya belum dibuatkan ya. Contoh lain terus kita akan lakukan itu, kita tutup dulu ininya ya teman-teman mahasiswa. Kita udah dapat ini ya, header HRT header, HR-nya harus kecil ini. Nah, kita save, tunggu ya, saya cek dulu nih, takut salah saya. Oke, kita close lagi, ini udah oke ya. Terus apalagi ya, kita sudah mulai di body ini untuk internal 2 ya teman-teman mahasiswa. Sebenarnya ada cara yang cepat ya, tidak harus kita mengklikkan lagi, tinggal gini aja sih ya, kita kopikan aja ini semuanya ya, kita kopikan aja ini semuanya, kita copy, kita masuk ke internal 2, terus kita paste di sini. Nah dari sini sih kita masuk, kita ini aja, kita ganti aja, contohnya ini profil aku loh teman-teman, bisa seperti ini contohnya, control set ya. Kita akan cek ya, kita akan cek dari sini ya, udah di save, jangan lupa sering di save. Kita akan coba apakah ngelink atau tidak, lip preview show ya. Nah ini kan beranda, kalau diklik beranda kan ini di sini ya, terus kalau kita klik profil, nah otomatis kan profil yang ini udah tahu ini profil aku loh teman-teman, kan ini kita nulisnya yang ini. Terus yang ketiga ini kan file not found karena yang ketiga belum kita buatkan. Oke, sekarang kita buatkan yang ketiga ya, yaitu internal 03.html. Nah seperti biasa kita panggil HTML5 nya ya teman-teman mahasiswa, panggil HTML5 nya ya, langsung aja di body, terus kita kopikan lagi. Nah kayak gini, tapi ininya kita ganti lagi ya, berarti kita mainnya di mata kuliah ya teman-teman. Ini loh mata kuliah logika pemrograman pakai Visual Studio Code ya, seperti itu. Bukan kode, ini nanti kodenya beda lagi ya, nanti dibacanya beda. Visual Studio PS kode aja, inilah kode aja kayak gini. Jangan lupa kita save. Setelah kita save, kita masuk ke link 1. Dari sini kita akan coba live preview show preview. Ini berandanya, ini profilnya, ini mata kuliahnya. Nah seperti itu ya. Contohnya kita ingin sedikit memodifikasi, contohnya sedikit ingin memodifikasi. Contoh kita akan memodifikasi menggunakan ini ya teman-teman mahasiswa, kita gunakan div style ya, yang ini bisa pakai yang ini ya. Kita ingin tahu div style ya, div style ya, kita ingin tahu div stylenya, kita kopikan ke sini aja ya. Contohnya yang ini kita delete ya, kita
kita delete. Terus yang ini kita cut ya, kita cut yang ini, kita masukkan ke sini, breng, kita masukkan ke sini ya. Terus deep stylenya ini kita cut lagi ya, kita masukkan di sini, jeng, kita save ya, kita save. Kita akan coba ya, kita coba lip preview. Bentuknya akan seperti ini untuk beranda, untuk ini seperti ini, untuk ini seperti ini. Oke, ini pakai dip ya, jadi ini di tengah ya, ininya di tengah. Untuk internal link, yang ini kita cukup aja sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ke link yang selanjutnya, yaitu link external link ya, alias link keluar. Yuk kita coba ya setelah video ini.